Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali terkoreksi. Kali ini lumayan, ya, sebesar 5,68%. Dengan total market cap yang mencapai di 1,74 triliun US dollars. Untuk Bitcoin, kita bisa lihat dia kembali lagi ke angka 38.400-an. Dengan penurunan sebesar 5,93% dalam 24 jam terakhir. Ethereum, dia turun sebesar 4,65, BNB 5,39, dan Terra lagi-lagi uniknya dia kembali lagi meningkat, dia malah hijau tipis ya sebesar 1%. Untuk XRP dia minus juga 3,5%, Cardano 4,38 dan seterusnya. Jadi rata-rata semua cenderung merah kecuali Luna ya. Luna memang sedikit aneh ya. Dan selanjutnya kita lihat daily close-nya nih. Untuk daily close dari Bitcoin kemarin, kita bisa lihat ternyata dia membuat lower high ya dan menembus MA20 dan 50. Berarti secara scenario ternyata ya a bit of a bull trap ya. Dan kita bisa lihat juga bahwa ini walaupun kalau kita lihat di sini lower high, tapi kalau kita mulai secara garis besarnya, minimal dia masih belum membuat lower low sampai sekarang. Ya, kemarin dia nggak tembus struktur di sini ya. Dan bahkan kalau kita lihat sebenarnya dari awal dia kapitulasi lah ya pada tanggal 22 Januari di mana kita ketemu bottomnya di sekitar 35.000 ya. Dia membuat di sini high, higher low, higher high. Nah, di sini dia stuck nih. Di sini ketemu resisten, dan di sini akhirnya kapitulasi lagi. Tapi yang unik kapitulasi di sini tidak memecahkan struktur di sini. Ya, artinya apa? Masih membuat higher low. Dia coba lagi, gagal lagi, dan turun lagi. Nah, lucunya kita lihat di sini, low-nya semakin tinggi, ya membuat lagi higher low. Nah, tetapi sekarang nih, pertanyaannya dia mulai membuat lower high. Apakah lower high ini bisa menjadi pertanda untuk dia membuat lower low selanjutnya? Ya, kita harus lihat ya. Jadi PR untuk Bitcoin sebenarnya cukup penting adalah jangan sampai dalam beberapa hari ke depan atau ya kalau bisa hari ini ya jangan sampai dia membuat close atau daily close di bawah dari 38.000 ya. Karena kalau sudah di bawah dari situ berarti itu membuat lower low ya. Nah, untuk detailnya nanti kita akan di belakang. Sekarang kita akan masuk dulu ke newsnya. Oke, dan kita masuk ke beritanya. Ternyata Rusia tetap melanjutkan upaya legalkan kripto walaupun di tengah-tengah penerapan sanksi ya. Kita langsung bahas beritanya. Jadi seperti yang kita bisa lihat, upaya untuk melegalkan dan mengatur cryptocurrency sedang berlangsung di Rusia, terlepas dari situasi serangan militer yang diluncurkan ke negara tetangga Ukraina. Tidak seperti Bank Sentral Rusia yang melarang kripto, Kementerian Keuangan lebih suka melegalkan industri ini di bawah aturan ketat. Adapun pendekatannya didukung oleh pemerintahan federal dan lembaga lainnya. Dan mungkin arguably yang lebih penting adalah didukung oleh Putin. Karena sekali lagi, walaupun technically speaking Rusia ini bukan lagi negara komunis, tapi ya kita lihat saja pada faktanya dijalankan seperti komunis, ya. Dimana power dari Putin sebagai kepala negara ini luar biasa besar, ya. Dan kalau kita lihat baik lagi ya, yang menolak itu tepatnya di Januari itu adalah Bank of Russia, which is ya bank sentral dari Rusia. Nah, mereka ini mengusulkan larangan menyeluruh pada sebagian besar kegiatan terkait kripto, termasuk penggunaan dalam pembayaran, perdagangan, dan penambangan mata uang digital di Federasi Rusia. Nah, kenapa? Ya karena gini ya, apapun itu, bank sentral itu paling nggak suka dengan cryptocurrency. Ya, ya lebih tepatnya kalau dibilang ya dia paling nggak suka BTC ETH lah ya, karena bisa dibilang mereka ini mengurangi sekali power dari bank sentral, di mana tadinya bank sentral ini memiliki monopoli dari percetakan uang gitu loh, monopoli daya beli masyarakatnya semua. Nah, dengan kalau masyarakatnya memiliki Bitcoin, Ethereum, mereka itu di luar dari situ. Berarti dengan kata lain Bank sentral tidak bisa mengatur 100% eh, rakyat mereka gitu, karena ujung-ujungnya kayak gini nih, paling simple ya. Kalau orang bilang oh tapi kan tenang aja, kita tetap bisa pakai uang fiat kita. Faktanya di Ukraina dan di Rusia ya kita lihat masyarakatnya tidak bisa mengakses uang mereka, terutama Ukraina ya. Kita sudah lihat buktinya bahwa bank sentral Ukraina menghentikan semua penarikan uang ya. Dan beberapa orang yang bisa kabur dari Ukraina itu dengan apa? Dengan aset lain mereka. Aset apa? Ya mungkin seperti emas yang mereka bisa pegang sendiri. Tetapi yang masuk ke berita adalah apa? Mereka menggunakan kripto mereka.
mereka bayar pakai BTC, bayar pakai ETH untuk keluar dari negara mereka. Gitu. Jadi ya baik lagi, bank sentral nggak akan suka dengan cryptocurrency in general, ya. Nah, tapi untungnya apa? Kalau kita lihat, ya sekarang Rusia lebih cenderung lenient, dan kalau gue lihat dia makin terpacu lagi dengan keputusan Amrik yang kemarin dengan jelas menyatakan bahwa mereka ingin menjadi market leaders. Dan Rusia merasa kalau Amerika bisa memakan industri cryptocurrency lagi gitu ya dengan cukup besar, maka Rusia akan ketinggalan. Ya kalau gue lihat secara politiknya sepertinya lebih ke situ. Ya. Nah selain dari itu kita tambah lagi dengan berita CPI. Nah, jadi ternyata inflasi itu meningkat sampai ke 7,9 di Februari ini ya. Jadi artinya apa? Ini tertinggi sejak 40 tahun ke belakang. Tetapi kalau kita lihat ada efeknya nggak? Ada efeknya. Kemarin kita bisa lihat dia sempat ngepam sedikit ya, bukan sedikit ya, lumayan sebenarnya. Sempat ke angka 40.300 US dollar per satu Bitcoin. Tetapi kalau kita lihat akhirnya reject oleh MA20 dan 50. Nah, secara teorinya kenapa? Secara teorinya adalah markets sudah mempersiapkan inflasi memang lebih tinggi. Maka dari itu ya kita bisa lihat tidak terlalu ngefek gitu ya. Jadi untuk sekarang tentunya yang menjadi lebih penting daripada CPI ini adalah di pertengahan bulan ini, tanggal 15-16, di mana akan ada interest rate hike pertama yang dilakukan oleh the Fed. Kecil sih, sebesar 0,25%, tapi we don't know. Apakah sudah, kesannya apakah angka itu sudah masuk ke dalam perhitungan markets atau malah akan membuat markets lebih dump lagi? Jawabannya seperti apa ya kita harus lihat nanti pada tanggal segitu ya. Dan kurang lebih seperti itu news pada hari ini. Oke, dan kembali ke Bitcoin ya. Jadi kita bisa lihat Bitcoin membuat lower high ya, itu pertanda yang nggak terlalu bagus. Tetapi ya minimal seperti yang tadi kita sudah bilang di depan ya, minimal dia tidak atau minimal belum membuat lower low dari sejak tanggal 22 Januari ya. Masih terus membuat higher low dan seterusnya. Nah, tetapi kita bisa lihat dia sudah mulai mengetuk pintu nih, ya, mengetuk pintu. Apakah pintunya akan jebol atau tidak? Ya, kita harus lihat, ya. Jadi PR terbesar untuk Bitcoin adalah jangan sampai dia close daily di bawah dari 38.000, ya. Close, bukan week, ya. Close artinya apa? Sampai dia nutup besok jam 7 pagi, gitu, ya. Jadi itu yang PR secara lebih makronya, jangan sampai close di bawah 38.000. Nah, kalau kita lihat sekarang di 4 hourly-nya, yang menjadi resisten sekarang adalah MA20 dan 50 ya. Kita bisa lihat kemarin ini waktu CPI announcement ya, 7,9 langsung ada peningkatan ya, tetapi langsung reject oleh 20 dan 50. Dan kita bisa lihat akhirnya membuat apa ini sebenarnya? Dibilang spinning top juga terlalu kecil ya, bisa dibilang nyaris ngedoji ya. Nah, setelah itu kita bisa lihat dia berusaha lagi untuk naik, tetapi tidak ada momentum dan tidak ada volume. Kita bisa lihat volumenya turun, dan akhirnya boom, turun juga ya. Oke, jadi overall kita bisa lihat secara mikronya ya, atau time frame lebih kecil, Bitcoin nggak kelihatan bullish ya, justru kelihatannya cenderung ya kind of bearish ya. Jadi untuk sekarang simpelnya adalah wait and see ya, wait and see sampai apakah dia bisa bertahan ya, Bitcoin bisa bertahan, daily close-nya tidak sampai di 38.000. Nah, kalau dia sudah mulai tembus, ya kemungkinan besar yang terjadi akan seperti Matic ya. Coba kita lihat mana sih Matic. Ini dia ya. Matic saat sudah mulai menembus struktur dia, kita lihat udah momentumnya hancur dan hilang. Padahal sebelumnya kita bisa lihat dia membuat high, higher low, higher high, higher low, tetapi saat dia mulai tembus struktur yang terjadi adalah pelemahan momentum dan volume acak-acakan, ujung-ujungnya ya sudah. Gitu dia mencari price range baru. Nah, itu yang bisa juga terjadi terhadap Bitcoin. Kalau sampai struktur dia pecah, dia bisa saja mencari price range baru. Dan sayangnya price range baru itu bisa di bawah 35.000 ya. Nah, jadi tentunya kalau struktur ini tidak pecah akan sangat baik untuk Bitcoin ya. Jadi kurang lebih seperti itu, wait and see. Dan lagi-lagi kalau untuk udah lebih oke buat kita averaging lagi itu apabila dia sudah di atas lagi MA20 dan 50. Dan tentunya bukan cuma nembus seperti ini ya, karena kalau nembus sudah berkali-kali. Di sini tembus, di sini tembus. Tetapi dia menembus dan mengkonfirmasi bahwa 2 MA ini menjadi support. Karena kalau cuma tembus doang, jujurnya nggak terlalu guna ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, dan mumpung kita baru mulai, sekali lagi gue ingatkan DCWT ini bukanlah financial advice. Itu yang pertama.
Yang kedua, ini bukanlah bagi-bagi sinyal. Dan tujuan dari Daily Charting with Toshi ini adalah untuk membiasakan para subscriber gue untuk bisa charting. Oke, dan Atom. Lagi-lagi Atom membuat lower high di sini. Ya, jadi ya baiknya gini, momentum dari altcoins yang kemarin sudah cukup terbangun oleh Bitcoin akhirnya dijatuhkan lagi. Oleh siapa? Ya Bitcoin lagi sayangnya ya. Nah, jadi untuk sekarang kita bisa lihat sedikit seperti roller coaster ya. Dimana kemarin sempat nembus 20 dan 50 dalam satu hari alias dalam satu candle, besoknya langsung dibalas lagi ya. Dan sekarang kita bisa lihat yang sedikit menyebalkannya adalah karena dia sudah close dari EMA20, dia sepertinya sudah mulai menjadikan EMA20 sebagai resisten ya. Jadi bagi kalian yang sedang bersabar nunggu Atom di $26 lebih 61 sen, sedang lagi lihat nih, lagi dipantengin terus apakah kena atau tidak. Dan kalau dari sentimen Bitcoin seperti ini ya, menurut gua kemungkinan bisa kena ya. So, buy limit kalian yang di sini dipertahankan dulu aja. Tapi buat kalian yang sudah averaging berkali-kali di daerah sini ya jangan diulang terus ya, mau di average berapa kali gitu kesannya ya. Kalau kita averaging di tempat yang sama terus ya ujung-ujungnya nggak efektif juga ya. So, untuk Cosmos kurang lebih buy limit di sini di $26 lebih 61 sen. Dan yang PR terbesar dia adalah ya tentunya mempertahankan daerah support tersebut. Ya karena kalau sampai tembus ya nggak terlalu bagus sih. Walaupun kalau kita ngomong to be perfectly honest secara historically, dia anehnya ya, dia kuat sebagai support. Tetapi lucunya waktu dia berubah menjadi resisten, cupu. Lihat nih, di sini tembus. Biasanya biasanya support kuat itu menjadi resisten kuat. Tetapi di sini kita lihat tembus, tembus. Di sini tembus lagi dengan gampang naik lagi. Jadi lucu nih ya, daerah $26 lebih 61 sen ini dia sebuah support yang kalau ketembus tapi kalau jadi resisten itu nggak kuat gitu. Jadi ya let's see lah, kita lihat sih. Semoga saja ini tetap bisa bertahan dan Atom basically bisa tetap stabil di daerah sini ya. Oke, dan kembali lagi MA50 memukul BNB. Ya biasanya tukang pukul MA20, tetapi buat BNB sepertinya 50 yang jadi tukang pukul ya. Nah, jadi untuk sekarang ya kita bisa lihat ya sudah 3 kali 1, 2, 3 bahwa Binance dipukuli terus oleh MA50 ya. Nah sekarang PR-nya adalah jangan membuat lower low lagi ya. Karena sebelumnya terakhir kali dia dipukul, bukan terakhir ya, kedua kali terakhir dia dipukul, ini dia menembus struktur di sini ya. Dan ya otomatis kalau struktur jebol dan membuat lower low dan lower high, ya otomatis sulit untuk satu aset bisa reversal ya. So untuk Binance gue pribadi lebih ke wait and see sampai tunggu dia bisa membuat higher high dan higher low. Atau gampangnya gini dulu deh, taklukin dulu MA50 di daily ya. Kalau dia sudah mulai bisa menaklukkan MA50 di daily, barulah kita mulai pertimbangkan lagi untuk averaging BNB. Kalau enggak, gua rasa bisa ini semacam catching a falling knife ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Yang kita harus tunggu adalah daerah sini ya. Dan mungkin kalau mau ngomong soal struktur, jangan sampai dia nembus di daerah $356. Kalau dia sudah mulai daily close di bawah dari sini, berarti apa? Ya, dia membuat lower low lagi ya. And that's not good. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Oke, dan selanjutnya AVAX. Nah, untuk AVAX kita bisa lihat bahwa kita udah rada lama ya nggak ngebahas ya. Jadi ini update lah bisa masuknya ya. Dimana dia tuh sebenarnya sempat memecahkan struktur di sini ya. Pada tanggal 6 Maret. Di sini kita bisa lihat dia sudah membuat high, higher low, higher high, tetapi di sini strukturnya pecah. Tapi yang unik dari AVAX ini, dia nggak langsung jebol. Ya, dia nggak langsung jebol. Mungkin arguably masih ketahan oleh struktur di sini. Ya, jadi mungkin bisa dibilang struktur di sini nggak terlalu signifikan mungkin ya. Secara ininya juga. Ya, jadi mungkin PR terbesar dari AVAX adalah kalau sampai dia jebol lagi nih, ketahan oleh resisten di sini. Kalau bisa jangan sampai tembus daerah $70 ya. Kalau sampai sudah mulai 69, 68, siap-siap dia ada kemungkinan besar bisa kembali mengunjungi daerah $60 ya atau 59,98 ya. Oke. Nah, jadi untuk sekarang kita bisa lihat ya, kemarin sebenarnya lumayan menjanjikan ya. Dia sempat tembus MA50 dan sayangnya ketarik lagi oleh BTC. BTC lanjut turun sehingga dia ya kembali lagi ya. So, for now untuk AVAX PR besar dia itulah. Jangan sampai dia close dulu di bawah dari $70. Kalau sudah di bawah situ, targetnya itu bisa sampai ke sekitar
59 something, atau kalau dibulatin lebih ke $60 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX in general. Dan ternyata permainan pingpong XRP belum selesai ya. Kemarin dia sudah open di luar dari MA20 dengan cukup jauh ya. Sebenarnya itu pertanda yang baik. Tetapi sayangnya Bitcoin yang ngadat. Bitcoin ngadat akhirnya ketarik lagi turun ya. Jadi sekarang mulai masuk lagi ke daerah sempit ini ya. Permainan pingpong yang semakin intens sepertinya. Jadi untuk sekarang kembali lagi ke daerah sini ya. Apakah MA20 akan menang? Karena ya baik lagi seperti yang gue bilang ya, untuk XRP yang kemungkinan besar yang akan mendikte siapa yang menang adalah BTC. Kalau BTC secara price action buruk seperti ini, apalagi kalau sampai ke 35, ke 30, udah otomatis yang menang kemungkinan besar adalah MA20 di daily. So, for now ya kita lihat. Kita lihat apakah lebih ngelihat ke Bitcoin sebenarnya. Apakah Bitcoin bisa bertahan di daerah sini terus, tidak membuat lower low? Kalau dia mulai membuat lower low, siap-siap XRP menurut gua akan tembus ke MA50 ke bawah ya. Dan kalau sudah seperti itu ya otomatis jadi struktur ya. Struktur dia ada selanjutnya di sekitar 71 sen. Lalu ada juga di daerah 69 atau kalau mau dibulatin sekitar 70 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP. Dan kalau untuk sekarang gue pribadi dalam kondisi seperti ini ya, gue cenderung nggak dulu deh. Gue nggak tambah dulu di posisi untuk XRP. Karena walaupun ya bisa dibilangnya masuknya ke sideways, tetapi secara garis besarnya kita lihat nih makronya nih, sejak tanggal ya Februari awal dia lebih banyak membuat lower high, dan technically sampai sekarang masih membuat lower high juga. So belum terlalu kuat ya, belum terlalu kuat. Jadi lebih ke wait and see dan tunggu sampai Bitcoinnya stabil. Kalau Bitcoin sudah stabil, mungkin kita bisa lebih nyaman kalau kita mau averaging di daerah pantulan MA20 atau 50 di daily. Oke, dan selanjutnya Phantom. Phantom kita bisa lihat jebol ya. Kemarin dia menembus daerah $1 lebih 27 sen. Dan tentunya kejebolan ini disponsori oleh BTC ya, dan sekaligus juga sama si Andre Cronje ya. Jujurnya kalau si Cronje nggak keluar mungkin ya nggak akan separah ini secara TA ya, but ya kita nggak bisa kontrol ya. Yang kita bisa lakukan adalah bereaksi terhadap market, bukan memaksakan market seperti yang kita mau ya. Jadi kalau kita lihat sekarang dia sudah jebol di sini dan kemungkinan ini lebih ke double top ya untuk sekarang. Nah, tentunya di mana support selanjutnya? Nah, support selanjutnya itu ada di daerah sini. Di daerah sekitar 98 sen. Ya, 98 sen. Di mana sebelumnya dia pernah terpantul di daerah sini. Ini adalah Fibonacci support tentunya. Nah, apakah dia akan bisa mantulkan lagi harga Phantom atau tidak? Ya, kita lihat. Ya, dan tentunya ini juga masih sangat tergantung lagi juga dengan Bitcoin. Kalau Bitcoin mungkin secara price action cenderung lebih bullish, mungkin akan lebih besar peluang dia untuk terpantul. Atau bahkan ada yang teori juga dia bisa nggak perlu sampai ke bawah sini. Ya, jadi untuk sekarang ini adalah daerah yang harus kita perhatikan. Sekitar daerah 98 senan. Ya. Nah, tetapi andaikan terpantul di sini pun masih ada bad news yang sedikit bikin deg-degan. Ya, karena kalau ini double top, bisa sih seperti ini. Dia mantul sini, dia retest lagi $1.27 dan kembali turun. Ya, jadi itu salah satu skenario yang harus kita perhatikan juga. Ada kemungkinan kalau ini benar-benar menjadi double top, ya. Dan konfirmasinya itu justru bukan waktu tembus di sini sebenarnya. Ya. Konfirmasinya itu lebih tepatnya saat dia mantul lagi atau di reject lagi oleh daerah $1.27. Gitu, ya. Semoga saja ini terinvalidasi. Nah, cara invalidasi seperti apa? Ya, harus kembali lagi naik, gitu, ya. Jadi untuk sekarang Phantom gue pribadi lebih ke ya kalau mau nge-short, technically speaking sekarang mending jangan sekarang sih ya. Kalau mau sampai nge-short pun lu ambil sampai kalau dia retest lagi di area $1.27. Nah, kalau misalkan dia retest di sini ya. Nah, retest ini yang mungkin bisa lu pakai buat nge-short dari Phantom ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan ya overall secara TA-nya kita bisa lihat Phantom is not looking too good. Ya, karena kemungkinan double bottom dia semakin tipis nih ya. Karena kalau double bottom, well, masih ada sih kemungkinan double bottom. Karena baik lagi nggak selalu rapih kadang-kadang ya. Tapi ya intinya sekarang lebih cenderung ke double top. Oke, dan Luna, Anomaly Markets.
Kita bisa lihat kemarin dia malah sempat mengejar lagi new all time high. Dimana kemarin sebenarnya terjadi nggak sih? Nggak ya, nyaris banget tapi nggak terjadi. Kemarin lusa tertingginya atau all time high paling baru itu di 104 dolar lebih 88 sen. Sorry, lebih 88 sen. Dan kemarin dia tertingginya di 104 lebih 65 sen. Jadi hanya nyaris saja ya. Close but no cigar. Nah, untuk Luna sekarang dia mulai koreksi. Nah, pertanyaannya koreksinya akan sedalam apa? Dan ya kesannya ini akan bisa nggak nih? Apakah dia mulai akan memecahkan struktur atau tidak? Nah, itu belum tahu karena masih jauh ya. Jadi untuk sekarang, gue pribadi untuk kalian yang ingin tambah posisi Luna kalian, boleh pertimbangkan di dua daerah inilah ya. Buat yang lebih konservatif ya, seperti biasa bisa tunggu di MA20 di daily, yang sudah semakin dekat nih, semakin dekat. Konservatif ya. Tentunya walaupun Luna terlihat bullish, jangan sampai terlena untuk terlalu besar untuk averagingnya. Karena baik lagi BTC ya masih sketchy secara TA-nya ya, masih nggak jelas mau kemana, sideways nggak kira-kira ya. Dan tentunya apabila tiba-tiba BTC memutuskan untuk sampai ke 35, ke 30 ribu, Luna pun mau nggak mau pasti ada kena efeknya ya. So buat yang mau averaging, gue ingetin jangan terlalu besar posisinya. Lebih kecil daripada averaging biasa ya. Jadi yang pertama untuk konservatif bisa di daerah 20-an yang sudah semakin dekat. Atau buat kalian yang lebih agresif, boleh pertimbangkan antara di 91 dolar lebih 62 sen, ini adalah struktur, atau bisa pindah ke 4 hourly chart. Nah, untuk 4 hourly chart kita bisa lihat, lu bisa lebih cepat andaikan mengikuti MA20 ya. Kalau ini terpantul di 20 dan lu hajar duluan otomatis lebih di atas. Atau alternatively lu tunggu confluence antara MA20 dengan 91 yang sekarang sudah mulai terjadi nih. Jadi kalau ngedrop ke daerah situ ya lu bisa pertimbangin buat di situ. Ya jadi intinya kalau untuk yang lebih agresif ada dua. Lu mau 91 dolar ya struktur atau lu mau hajar pantulan MA20 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna. Dan untuk yang kemarin-kemarin sudah take profits ya berarti bagus ya. Nah kalau buat yang sudah take profits ya gue saranin lebih mendingan lu main konservatif dibandingin lu main lebih agresif ya. Kalau ya otomatis kalian tunggu di 20 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.